Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Selamat tahun baru, terus alami perubahan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di Markus pasal yang kelima. Dan saya akan membahas satu renungan firman Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-36. Sekali lagi Markus 5 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Renungan firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama, yaitu jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama melihat, meneliti, mengobservasi ada kisah apa, ada sesuatu apa yang terjadi di dalam kisah yang kita baca dalam Markus pasal yang kelima ini, khususnya mulai dari ayat ke-21. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengobservasi bersama. Nah, peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini adalah adanya seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, Yairus ini memiliki seorang anak perempuan. Dan anak perempuannya ini sedang sakit. Bahkan keadaannya dikatakan sampai sudah sekarat atau sudah dalam masa kritis karena sakitnya. Nah, kemudian suatu ketika Tuhan Yesus datang di daerahnya, kemudian Yairus ini datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk segera ke rumahnya supaya Tuhan Yesus dapat menjamah atau mendoakan atau mengadakan mujizat supaya anaknya ini dapat sembuh. Nah, namun di tengah perjalanan ketika Tuhan Yesus hendak ke rumah si Yairus ini dalam perjalanan tersebut, dan memang saat Tuhan Yesus mengadakan perjalanan itu, Tuhan Yesus tidak hanya berjalan bersama Yairus dan murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi ada begitu banyak orang yang berkerumun di sekitar Tuhan Yesus karena mereka ingin juga melihat Tuhan Yesus. Jadi posisi saat itu ada begitu banyak orang di sekitar Tuhan Yesus, murid-muridnya dan juga Yairus. Dan ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke rumah Yairus ini, ternyata ada satu peristiwa lain yang terjadi pada saat itu sehingga menyebabkan perjalanan Tuhan Yesus ini menjadi tertunda atau terjeda sehingga belum bisa tiba di rumah Yairus dengan segera. Nah, peristiwa itu yang terjadi adanya seorang wanita yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun dia sakit pendarahan, dan kemudian dia datang juga menghampiri Tuhan Yesus di tengah orang banyak tersebut, dan dia berusaha menjamah, dan pada akhirnya dia berhasil menyentuh atau menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, sehingga dari apa yang dia lakukan itu dia ternyata mendapatkan satu mujizat, kesembuhan. Sakitnya yang sudah 12 tahun itu akhirnya sembuh pada saat itu juga. Dan karena peristiwa itu Tuhan Yesus merasakan bagaimana ada satu kuasa yang sangat kuat yang keluar dari dirinya karena adanya wanita yang sakit pendarahan ini yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan Yesus melayani wanita yang sakit pendarahan ini terlebih dahulu. Tuhan Yesus bercengkerama, berbicara dengan dia yang mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Jadi perjalanan Tuhan Yesus hendak menuju ke rumah Yairus ini sempat terhenti, sempat terjeda dengan adanya peristiwa wanita yang sakit pendarahan ini yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya kita akan melihat bagaimana di akhir kisah nanti kita bisa menemukan bagaimana pada akhirnya anak Yairus ini berhasil disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia dipulihkan kembali, dia bahkan dibangkitkan kembali karena ada peristiwa di mana ada orang keluarganya Yairus yang menyampaikan bahwa anaknya ini sudah mati. Tapi Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, dia tidak hanya sekedar disembuhkan tapi dibangkitkan. Dia sehat kembali, anak tersebut boleh pulih kembali. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari peristiwa ini
Ya, kita sudah mengobservasi bersama. Kita melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ketika perjalanan Tuhan Yesus tadi sempat terjeda karena ada peristiwa wanita yang sakit pendarahan tadi. Secara manusia, Yairus bisa saja sangat dirundung dengan rasa cemas, rasa gelisah, ya, takut ataupun emosi-emosi negatif lainnya. Karena apa? Dia hendak meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus dengan segera karena anaknya ini sudah sekarat. Tapi dalam perjalanan Tuhan Yesus terjeda karena ada wanita yang sakit pendarahan tadi. Tapi satu hal yang sangat luar biasa yang kita dapat temui dari Yairus ini. Dia tidak kemudian marah kepada Tuhan Yesus, komplain kepada Tuhan Yesus, ataupun dia lari, ataupun dia sudahlah meninggalkan Tuhan Yesus. Yairus tidak melakukan hal yang demikian. Tapi satu hal yang luar biasa, kita melihat bagaimana ada satu iman yang besar dari Yairus ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari bersama? Ya, dari bagian renungan firman Tuhan kita, O, I, dan A tadi kita sudah mengobservasi, dan kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, dari kisah Yairus ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika keluarga Yairus ada yang datang kemudian menyampaikan, Yairus, anakmu sudah mati, sudah tidak usah bawa Tuhan Yesus lagi ke rumahmu, sudah selesai. Tapi ternyata di tengah kerumunan orang banyak itu pun Tuhan Yesus juga mendengar pesan yang disampaikan dari keluarga Yairus tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan keluarga Yairus itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan inilah yang semakin menguatkan iman Yairus sehingga dia tetap menantikan Tuhan, ya, tetap menunggu Tuhan Yesus selesai melayani wanita pendarahan tadi sehingga dia bisa dapat mengajak Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini apa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ya, sama seperti Yairus ini. Mari kita mau menjadi pribadi yang dalam segala keadaan selalu mencari Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ya. Terlebih lagi ketika kita dalam kesusahan, kita dalam satu pergumulan tantangan, kita cari Tuhan terlebih dahulu, berseru kepada Tuhan. Dan juga ketika kita dalam keadaan terberkati, sukacita, kita cari Tuhan juga terlebih dahulu untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita belajar sama seperti Yairus ketika dia mengalami satu problema dalam hidupnya, anaknya sudah sekarat, anaknya sudah mau mati. Dan kemudian dia cepat-cepat cari Tuhan Yesus karena dia mendengar bahwa ada kedatangan Tuhan Yesus di daerahnya. Dia cepat cari Tuhan Yesus, dia berseru, bahkan dia berusaha mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita dalam segala hal. Mari kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu. Dalam pergumulan kita cari Tuhan untuk meminta pertolongan. Dalam keadaan bersukacita kita cari Tuhan untuk mengucap syukur. Jadi dalam segala keadaan utamakan Tuhan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini, yaitu adalah percayai dan lakukan apa perkataan Tuhan Yesus. Jika Tuhan sudah berfirman sesuai dengan apa yang dia sampaikan, sesuai dengan apa yang bisa kita baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, maka itulah yang harus kita pegang, yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Dalam kisah ini pun Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Maka dalam hal ini pun mari kita juga mau melakukan sama seperti Yairus. Apa perkataan Tuhan Yesus kita ikuti. Jangan takut, percaya saja. Dalam kesusahan hidup sekalipun jangan takut, percaya saja. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita pasti akan melihat Tuhan Yesus yang membuktikan kuasanya bagi kita semua. Ya, asalkan kita lakukan sesuai firman Tuhan. Jangan takut dan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang hal-hal yang dapat kita pelajari dalam melalui cerita ini. Dan kemudian selanjutnya aplikasinya Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan Yesus. Sesuai dengan pelajaran dari kisah
ini, kisah Yairus ini, ya kita dapat belajar yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, dalam segala hal, khususnya dalam segala kesusahan kita, kesukaran kita, segera dan utamakan untuk mencari Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Alangkah lebih baik juga disertai dengan puasa, kita menyangkal diri kita. Dan meskipun kita sedang dalam tantangan, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, tetaplah setia terlibat dalam setiap pelayanan di gereja. Jangan justru kita mengundurkan diri atau menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, tentunya bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan kemudian yang selanjutnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu banyak membaca dan mempelajari firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengetahui banyak janji-janji Tuhan yang akan dapat mensejahterakan kita, menguatkan kita, dan membuat kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah selalu ingat atau juga menghafalkan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan yang berisikan janji-janji Tuhan itu. Sehingga saat dalam masa kesesakan kita akan diberikan semangat yang baru, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah menyerah karena kita ingat ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi mari kita mau hidup setia kepada Tuhan dan jangan takut, percaya saja hanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita merasa seperti mungkin lama jawaban Tuhan, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, asal kita percaya dan jangan takut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada di tahun yang baru, di tahun 2024 ini. Ebenezer, Engkau yang sudah menolong setiap kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan kami percaya hidup kami di tahun yang baru ini, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menggenggam tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, mengajarkan kami untuk terus percaya penuh kepada Tuhan. Dan jangan takut, khususnya dalam menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga GPD Sadai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin cinta melayani Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah kiranya seruan keluarga GPD Sadai Magelang ya Allah. Perhatikanlah doa kami, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindungan kami, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah kami berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau ya Allah telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Kami aminkan setiap firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.